Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Penguji, yang terhormat Bapak Marwan Asri, Profesor MBA PhD. Perkenalkan, nama saya Izat Abidi, mahasiswa MBA FEB UGM Kampus Yogyakarta, Angkatan Senior Eksekutif 37. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Dispersi Prediksi Analis terhadap Pergerakan bersama return saham, analisis pada level sektoral. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penelitian Fama mengenai pasar efisien, yaitu ketika harga saham mencerminkan segala informasi yang ada. Di samping itu, di pasar juga dapat terjadi ketidakpastian informasi. Ketidakpastian informasi ini dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. Ketidakpastian informasi ini sebelumnya diteliti oleh Lang dan Lundom melalui proksi dispersi prediksi analis. Kemudian ketidakpastian informasi ini dapat menimbulkan bias perilakuan yang ditandai dengan munculnya kovarian return saham yang lebih besar terhadap korelasi fundamentalnya dan dapat muncul juga berupa kecondongan investor pada return saham masa lalunya. Kemudian penelitian ini komplementer dengan penelitian lain yang menggunakan ketersediaan informasi untuk melihat perilaku yang terjadi, di antara lain pemecahan saham, penawaran publik perdana, maupun pembagian dividen. Permasalahan yang perlu dikaji adalah pengaruh ketidakpastian informasi dengan bias keperilakuan yang terjadi, baik pada skala investor maupun skala sektoral. Pertanyaan penelitian ini adalah apakah dispersi prediksi analis berpengaruh terhadap pergerakan bersama return saham di industri. Kemudian apakah performa return saham di industri dengan dispersi prediksi analis yang tinggi mengikuti performa masa lalunya. Kemudian tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi hubungan antara dispersi prediksi analis dengan pergerakan bersama return saham dan kecenderungan performa return saham masa lalunya. Kemudian penelitian ini dilandaskan dengan teori pergerakan bersama return saham. Roll meneliti bahwa pergerakan bersama return saham berhubungan dengan informasi umum yang tersedia relatif terhadap informasi istimewanya. Kemudian Pindik dan Rothenberg meneliti bahwa hasil harga saham perusahaan di industri bergerak bersama sebagai respon dari kondisi makroekonomi terkini dan masa depan. Kemudian Israelson meneliti bahwa jika error prediksi analis berkorelasi dengan antar sahamnya, maka prediksi analis tersebut berkontribusi terhadap pergerakan non-fundamental harga saham. Kemudian aspek lain yaitu bias terhadap ketidakpastian informasi. Semakin tinggi ketidakpastian nilai fundamental, bias psikologis investor juga meningkat. Kemudian ketidakpastian informasi dapat menimbulkan return saham yang lebih tinggi akibat berita baik dan return saham yang lebih rendah akibat berita buruk. Kemudian semakin besar ketidakpastian informasi, investor cenderung berdagang lebih agresif. Kemudian kajian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketidakpastian informasi ini dapat menimbulkan bias keperilakuan dan ketidakpastian informasi ini dapat diukur melalui proksi dispersi prediksi analis. Kemudian bias keperilakuan ini dapat dilihat melalui dua parameter yaitu kecondongan performa masa lalu dan juga pergerakan bersama return saham. Kecondongan performa masa lalu dapat diukur melalui strategi momentum dan pergerakan bersama return saham dapat diukur melalui korelasi antara return saham, return industri, dan return pasarnya. Kemudian bisa juga diukur melalui korelasi return saham dengan return saham lainnya di industri maupun di luar industri. Kemudian dapat juga diukur melalui korelasi antara return saham dan return indeksnya. Kemudian perumusan hipotesis dari penelitian ini adalah pada hipotesis pertama, dispersi prediksi analis berpengaruh positif terhadap pergerakan bersama return saham di satu industri. Kemudian hipotesis kedua dirumuskan yaitu return saham pada sektor dengan dispersi prediksi analis yang tinggi berkorelasi positif dengan return saham masa lalunya. Kemudian penelitian ini dimodelkan dengan variabel dependent yaitu pergerakan bersama return saham dengan variabel independen utamanya yaitu dispersi prediksi analis dengan variabel kontrol, rasio earning industri, daya saing sektor, faktor risiko, aset total, dan jumlah perusahaan per sektor. Kemudian data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah harga saham, indeks sektoral, dan indeks harga saham gabungan, kemudian parameter pada laporan keuangan,
Kemudian prediksi harga saham oleh analis sekuritas berdasarkan database Institutional Brokers Estimate System dan juga kategorisasi sektor. Kemudian populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat di BEI periode pengamatan 2018 hingga 2021 dan penyampelan menggunakan metode purposive sampling. Pada hipotesis pertama, sampel yang digunakan adalah ketersediaan data prediksi analis pada IBES, yaitu dengan adanya 165 sampel dari 713 perusahaan. Kemudian untuk pengujian hipotesis kedua yaitu sampel diambil dengan penyusunan peringkat 25% tertinggi dan terendah untuk pengelompokan data, dispersi prediksi analis, dan return saham. Kemudian untuk uji H1, variabel dependent yang digunakan adalah pergerakan bersama return saham yang didapatkan dari model Mork et al. Menggunakan korelasi return saham, return industri, dan return pasar. Kemudian didapatkan variabel dependent yaitu co-movement sektoral yang diwakilkan oleh variabel CVMS. Nah, untuk variabel dependent ini terdapat dua konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu konsep pertama menggunakan koefisien pada return sektoral mingguan pada model Mork et al. Kemudian konsep kedua menggunakan parameter sinkronisitas berdasarkan penelitian Piotrowski dan Rawson dengan variabel CVMS SNKR menggunakan R-square dari persamaan regresi model Mork et al. Kemudian untuk uji hipotesis pertama dari variabel dependent yang didapatkan dari model Mork et al. Persamaan regresinya menggunakan variabel independen utama dispersi prediksi analis yang merupakan selisih absolut antara harga saham prediksi analis dan harga saham realisasi dibandingkan dengan harga saham realisasinya. Kemudian variabel kontrolnya antara lain rasio earning sektoral yang merupakan rasio antara earning perusahaan dengan median earning di suatu sektor. Kemudian daya saing sektor yang menggunakan parameter Herfindahl-Hirschman Index yang merupakan fraksi revenue perusahaan di satu sektor. Kemudian faktor risiko merupakan standar deviasi return on asset 1 tahun terakhir. Kemudian variabel kontrol lainnya yaitu logaritma aset total dan jumlah perusahaan sektoral. Kemudian untuk uji hipotesis kedua, dari sampel uji hipotesis 1, kemudian dilakukan pemeringkatan dispersi prediksi analis 25% terendah dan 25% tertinggi, dan pemeringkatan return saham 25% terendah dan 25% tertinggi, sehingga didapatkan 4 jenis portfolio, yaitu portfolio dispersi prediksi analis rendah, return rendah, dispersi prediksi analis rendah, return tinggi, dispersi prediksi analis tinggi, return rendah, dispersi prediksi analis tinggi, return tinggi. Kemudian return portfolio ini diamati tiap kuartal dan anggota portfolio dipilih kembali sampelnya tiap tahun. Kemudian metode analisis penelitian ini pada data panel uji H1 diuji secara berjenjang menggunakan pool effect, fixed effect, dan random effect. Kemudian validitas random effect data panel diuji dengan uji Bruce-Pagan dan konsistensi random effect diuji dengan uji Hausman. Kemudian untuk data dari suatu uji H2 digunakan uji non-stasioner menggunakan uji Dickey-Fuller dan uji autocorrelation menggunakan Lagrange multiplier Bruce-Godfrey dan Correlogram. Kemudian data yang didapatkan untuk pengujian hipotesis antara lain pengelompokan sampel perusahaan berdasarkan sektor yang berlaku pada tiap periodenya, yaitu Jessica untuk periode 2018 hingga 2020 dan IDX-IC untuk periode 2021. Kemudian dari distribusi sampel klasifikasi sektor ini digunakan untuk mendapatkan return sektor dari indeks sektornya. Kemudian untuk mendapatkan variable dependent co-movement ini digunakan data mingguan sebanyak 32.000 observasi. Kemudian didapatkan data model dispersi prediksi analis dengan data kuartal dengan observasi sebanyak 1.872 observasi. Kemudian dibentuk portfolio dispersi prediksi analis dan return saham untuk uji hipotesis kedua dengan return tiap kuartal dengan pengelompokan return rendah antara 1,4% hingga 1,6% return
per kuartal, kemudian pengelompokan return tinggi dengan rata-rata return antara 0,9% hingga 6,8% per kuartal. Kemudian uji akurasi instrumen menggunakan matriks korelasi variabel independen pada model dispersi prediksi analis. Hasilnya didapatkan satu isu korelasi antara jumlah perusahaan pada suatu sektor dan daya saing sektoral. Namun setelah dilakukan uji lebih lanjut menggunakan eliminasi, tidak terdapat pengaruh signifikan pada uji hipotesis semula. Kemudian hasil pengujian hipotesis didapatkan dua model yang diuji, yaitu model dengan menggunakan variabel dependent CVMS coarse dan CVMS SNKR dengan uji berjenjang dari model Pooled effect, Fish effect hingga random effect. Didapatkan hasil koefisien dispersi prediksi analis terhadap CVMS coarse tidak signifikan, namun koefisien dispersi prediksi analis terhadap CVMS SNKR memiliki signifikansi sebesar 90% dan didapatkan koefisien yang bertanda negatif. Kemudian hasil ini ditindaklanjuti dengan uji LM Bruce-Pagan. Hasilnya adalah pada model CVMS coarse didapatkan hasil uji tertolak yang mengindikasikan terjadi random effect, dan pada model dengan CVMS SNKR didapatkan hasil uji LM Bruce-Pagan diterima yang mengindikasikan tidak terjadi random effect. Kemudian hasil uji yang tertolak pada CVMS coarse ditindaklanjuti dengan uji Hausman. Hasilnya adalah uji Hausman diterima yang mengindikasikan terdapat korelasi antara komponen error dan regresor. Kemudian untuk uji hipotesis kedua didapatkan hasil uji Dickey-Fuller, didapatkan hasil hipotesis nol tertolak, artinya portfolio bersifat stasioner dengan signifikansi 95% dan khusus dispersi analis tinggi dan rendah dengan signifikansi 99%. Kemudian hasil ini ditindaklanjuti dengan uji LM Bruce-Godfrey yang menghasilkan hipotesis nol diterima yang konsisten juga dengan hasil plot autocorrelation yang berada di bawah pita signifikansi 95%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autocorrelation pada uji model deret waktu ini. Kemudian pembahasan dari penelitian ini adalah pada uji hipotesis pertama didapatkan dispersi prediksi analis secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pergerakan bersama return saham di satu sektor. Artinya H1 penelitian ini ditolak. Kemudian pada uji hipotesis kedua, return portfolio stasioner tanpa autocorrelation mengikuti pola statistik deskriptifnya. Jika kita melihat statistik deskriptif dari data untuk uji H2, didapatkan return portfolio dengan dispersi prediksi analis rendah tidak konsisten mempertahankan performa return masa lalunya. Sebaliknya, return portfolio dengan dispersi analis yang tinggi konsisten mempertahankan performa return masa lalunya. Artinya, hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Simpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, dispersi prediksi analis berpengaruh negatif terhadap pergerakan bersama return saham di suatu sektor di BEI. Kemudian kesimpulan kedua adalah pada saham dengan dispersi prediksi analis yang tinggi, return saham berkorelasi positif dengan return masa lalunya. Implikasinya adalah investor dapat memanfaatkan saham dengan dispersi prediksi analis rendah dengan memanfaatkan momentum jangka pendek yang merujuk pada hasil return yang tidak konsisten dengan masa lalunya. Kemudian investor dapat memanfaatkan saham dengan dispersi prediksi analis tinggi untuk membuat portfolio yang tidak terpengaruh oleh aktivitas di sektornya. Kemudian keterbatasan dari penelitian ini adalah penulis memiliki keterbatasan untuk mengkaji sektor yang terdampak pergerakan bersama return saham. Kemudian batasan lainnya adalah tidak bisa mengevaluasi portfolio berdasarkan dispersi prediksi analis dengan portfolio optimal berdasarkan risiko dan return yang diharapkan. Saran terhadap penelitian ke depan adalah perlunya untuk mengkaji pengaruh pergerakan bersama return saham dan dispersi prediksi analis dengan efisiensi pasar, baik bentuk lemah, setengah kuat maupun kuat. Kemudian perlunya untuk mengkaji return tak normal yang dapat terjadi pada saham dengan dispersi prediksi analis yang rendah. Kemudian perlunya untuk menjadikan sektor sebagai objek studi untuk melihat pergerakan bersama return yang terjadi dengan fenomena relevan yang terjadi pada saat itu yang diperkirakan dapat mempengaruhi pergerakan bersama di sektor tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.